Selamat pagi Pak Sis, apa kabarnya Pak? Ya, selamat pagi. Kabar saya baik-baik saja dan sehat. Ini saya ngomong jujur aja barangkali ya. Kalau masuk ke BINUS sih tidak direncanakan. Karena begitu saya lulus SMA, saya itu ingin kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta yang lain yang pada masa itu PTS itu ya top lah, boleh dibilang begitu. Dan jurusannya pun jurusan yang sangat jauh berbeda dengan yang ada di BINUS saat ini. Yaitu saya justru malah mau tertarik untuk mengambil jurusan bahasa Inggris sebetulnya. Tapi saya coba ikuti tes di PTS itu, sambil juga saya juga mendaftar di waktu itu namanya masih ATK ya, BINUS itu. Cuma kebetulan pengumuman di PTS yang saya tuju awalnya itu adalah pengumuman penerimaannya itu adalah batas akhir saya harus melakukan pembayaran di ATK atau BINUS itu. Ternyata di sana saya nggak diterima, begitu ya. Karena saya tidak diterima, akhirnya saya lakukan pelunasan deh, bayar ke kampus di BINUS. Ya udah, saya putusin tetap aja lah di BINUS. Walaupun itu pada waktu itu saya sama sekali benar-benar nggak tahu yang namanya komputer aja kayak wujudnya seperti apa, saya nggak tahu tuh. Jadi ya boleh dibilang saya nyasar lah masuk ke BINUS pada waktu itu. Ceritanya sih sebetulnya ngambil mata kuliah dulu namanya kerja praktek gitu. Kalau sekarang kan bilangnya internship begitu ya, magang gitu. Nah, salah satu saya mencari tempat kerja prakteknya itu adalah di PT WRI. PT WRI ini PT Widya Raharja Informatika. Ini adalah salah satu PT yang milik dari BINUS sebetulnya. Selesai kerja praktek 88 lah kalau nggak salah, itu saya ditawari untuk lanjut jadi asisten. Saya di lab software malah sampai tahun 98 di lab software. Ya, dimulai dari sebagai asisten biasa, mungkin 92 atau 93 itu saya jadi kepala lab software. Gitu kan, jadi kepala lab software sampai tahun 98 saya ditarik di lab software itu masuk ke jurusan. Ya, di jurusan sebagai sekretaris jurusan ya tahun 98, lalu tahun 2000 saya ketua jurusan, sampai akhirnya dari ketua jurusan itu saya pernah selesai di sana, saya pindah dikasih untuk urusan project management, jadi kepala project management, itu sebutnya PMO, Project Management Office. Terus sempat pindah lagi ke LRC, Lecturer Resource Center. Itu juga sekitar 3 tahunan kalau tidak salah. Dari Lecturer Resource Center saya pernah juga ke yang sekarang namanya BCLND, ya, BINUS Corporate Learning Development. Di situ nggak terlalu lama, kurang lebih sekitar paling 1 tahun. Setelah itu
saya diminta untuk jadi ketua alumni day, reuni akbar pertama dari BINUS untuk seluruh angkatan. Setelah itu saya diminta untuk ke mengurusi alumni dah setelah itu. Yang sekarang namanya jadi Alumni Relation Office. Saya jadi manajer. Setelah itu saya fokus kuliah menyelesaikan studi S3. Saya melepas di ARO-nya. Saya fokus di menyelesaikan studi S3. Selesai studi S3 saya balik lagi sampai sekarang di ARO. Ngomong ngajar sih, bicara suka duka, kayaknya saya lebih memilih untuk melihat sukanya ya, daripada ngomong dukanya. Dukanya malah saya nggak terlalu banyak saya ingat. Sukanya karena memang saya suka mengajar aja. Ya, saya senang mengajar, saya senang berinteraksi dengan orang, saya senang berbagi aja. Saya membantu mahasiswa yang dari nggak bisa menjadi bisa, gitu. Juga saya senang karena ketemu anak-anak muda terus. Kayaknya saya ketemu mahasiswa yang semakin bertambah muda, gitu, buat saya. Karena saya umur makin bertambah, sementara mahasiswanya kan umurnya di situ-situ terus ya. Karena saya banyak mengajar dulu, makanya sekarang ini alumni-alumni juga banyak mengenal saya sih. Jadi happy ketika bisa mengajar, membuat mahasiswa itu bisa dan mengerti apa materi kuliah yang saya berikan. Bedanya dulu dengan sekarang, mahasiswa sekarang ini kita harus lebih banyak kreatif kali ya. Dosen itu, anak-anak milenial sekarang itu bisa multitasking. Sepertinya tidak memperhatikan, tetapi mereka sesungguhnya juga menyimak. Yang saya ketahui selama ini dan sampai dengan saat ini, saya lihat bahwa BINUS adalah perguruan tinggi yang sangat serius dengan pendidikan. Ya, karena saya ada di dalamnya, sangat serius sekali untuk memberikan pendidikan yang baik buat para mahasiswa, dan selalu berusaha untuk memberi pelayanan yang baik kepada mahasiswa, masyarakat, dan juga para orang tua mahasiswa, sehingga BINUS terus berkembang seperti saat ini ya, sangat luar biasa karena keseriusannya itu. Dan kita selalu berusaha untuk improve kan? Dan itu terus kan dirasakan oleh kita semua. Kalau tidak serius, tidak continuous improvement, rasanya BINUS nggak akan menjadi besar seperti sekarang ini. Kalau sekarang semua pasti tahu, karena kita sebut BINUS saja tahu semua. Itu menunjukkan bahwa BINUS mengelola pendidikannya itu dengan sangat serius. Ya, keseriusan itu yang bisa menjadi sebuah jaminan bahwa mahasiswa akan mendapatkan yang terbaik dari yang bisa kita berikan untuk semuanya.